Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Hidayati, NIM 552018-009 dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi FTI UKSW. Video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah perpajakan. Yuk tonton video dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang dasar-dasar hukum yang mengatur tentang PDRP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya terdapat pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Apa saja sih ciri-ciri pajak daerah itu? Ciri-ciri yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Ciri-ciri yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Ciri-ciri yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Ciri-ciri yang terakhir yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Terdapat 5 jenis pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan motor. Yang keempat, pajak air dan permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Terdapat 11 jenis pajak pemerintahan, kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak restoran. Kedua, hiburan. Pajak PBB, pajak saran walet, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak mineral bukan logam dan buatan. Berikut ini merupakan tarif pajak provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, pihak pertama 1-2%, pihak kedua 25% sampai 10% dan seterusnya. Tarif PKB alat berat 0,1% sampai 0,2% dan selanjutnya angkutan umum 0,5% sampai 1%. Yang ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan sebesar 10%. Yang keempat, pajak air permukaan sebesar 10%. Yang kelima, pajak rokok sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan masuk ke tarif pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan terdapat 3, umum maksimal 35%, khusus 75%, dan hiburan rakyat atau tradisional sebesar 10%. Selanjutnya, terdapat pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan PPJ umum 10%, PPJ dari sumber lain 3%, PPJ yang dihasilkan sendiri 1,5%, pajak parkir 1,5%, pajak mineral bukan logam dan buatan 25%. Selanjutnya ada pajak tanah sebesar 20%, pajak sarang burung walet 10%, PBB B2 0,3%, dan terakhir perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%. Ada dua tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system yang terdiri dari pajak permukaan, pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, mineral bukan buatan, air tanah, parkir, dan sarang burung walet. Yang kedua, terdapat pemungutan pajak official assessment system
yaitu kendaraan, biaya telegram kendaraan motor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, penerangan, dan PBB. Berikut ini adalah bagi hasil pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama sebesar 30%, pajak bahan bakar kendaraan 70%, pajak rokok 70%, pajak air permukaan 70%, pajak khusus penerimaan pajak air permukaan sebesar 80%. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pelayanan pajak umum dan sebagian penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut. Contohnya, pajak penerangan jalan yang sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan, pajak kendaraan memperbaiki jalan, pajak rokok untuk membiayai kesehatan. Setelah mengulas tentang pajak daerah, selanjutnya kita akan masuk ke retribusi daerah. Apa sih itu retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pengumpulan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi retribusi kesehatan, retribusi biaya cetak, retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan retribusi pemakaman. Selanjutnya, ada juga retribusi pelayanan pasar, retribusi alat pemadam, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyedotan kakus. Bagian terakhir, terdapat retribusi pengolahan limbah, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi menara telekomunikasi, retribusi pelayanan tera, dan yang terakhir retribusi pengendalian lalu lintas. Selanjutnya, terdapat retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dalam memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama, pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, tempat parkir, penginapan, tempat grosir, dan terminal. Bagian yang terakhir yaitu retribusi rumah potong hewan, pelayanan ke pelabuhan, retribusi rekreasi, penyeberangan air, dan retribusi penjualan produk. Selanjutnya kita akan masuk tentang apa sih retribusi perizinan tertentu itu. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pemerintah atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 bagian yang meliputi izin mendirikan bangunan, tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin rakyat, izin usaha perikanan, dan yang terakhir retribusi perpanjangan IMTA. Setelah kita mempelajari tentang jenis retribusi, sekarang kita masuk ke prinsip dan tarif retribusi. Apa saja sih yang termasuk prinsip dan tarif retribusi? Yang pertama, ada tarif retribusi umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif retribusi usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar. Yang terakhir, tarif retribusi perizinan tertentu.
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan biaya dampak negatif dari pemberi izin. Menurut para ahli, umumnya menentukan tarif atau harga berdasarkan biaya marginal, yaitu harga yang dibebankan harus sama dengan biaya marginal atau biaya khusus untuk melayani konsumen. Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif atas pelayanan tersebut. Prinsip harga berdasarkan biaya marginal adalah prinsip yang umumnya digunakan dalam pasar untuk kompetitif. Misalnya, harga di restoran, biaya menyewa kendaraan, biaya telepon, dan lain-lain. Harga berdasarkan biaya marginal umumnya memperhitungkan secara penuh biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional variabel. Yang kedua, biaya overhead semi-variabel seperti pemeliharaan. Yang ketiga, biaya penggantian atas aset modal. Yang keempat, biaya modal tambahan yang dibutuhkan. Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk memadai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari jenis-jenisnya, yuk simak perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaan yang pertama yaitu hukum retribusi daerah adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah, dan landasan hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perbedaan yang kedua dari segi objek, retribusi digunakan untuk pelayanan umum, dan untuk pajak daerah dari segi barang mewah, penghasilan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga, dari segi balas jasa, retribusi didapatkan secara langsung jika balas jasa pihak pajak daerah tidak diberikan secara langsung. Perbedaan yang keempat adalah lembaga pemungutan retribusi hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Jika pemungutan pajak daerah bisa dilakukan di pemerintah pusat dan dilakukan di pemerintah daerah. Selain itu, ada juga loh dampak lain dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap ekonomi dan sosial. Yang pertama, meningkatkan kepastian hukum. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Instansi yang melakukan pemungutan PDRP dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud pemungutan adalah keseluruhan proses mulai dari penghimpunan data subjek dan objek sampai dengan penagihan pajak. Insentif ini ditetapkan dalam APBD yang kemudian diatur oleh PT. Kita sebagai generasi muda harus sadar akan pajak untuk membangun perekonomian Indonesia, dan juga harusnya mengerti tentang pajak. Salah satunya mempelajari tentang apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kuliah di rumah saja, jaga kondisi, dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.